Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pertemuan kita kali ini, saya akan coba tinjau ulang kembali materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya sampai yang sekarang ya. Dan tentunya materi ini akan berkaitan dengan UTS nanti ya, ujian tengah semester nanti. Oke, untuk yang kali ini saya akan bahas mungkin nggak banyak soalnya, cuman 3 soal. Tapi saya coba dari soal yang saya berikan mudah-mudahan bisa merangkum semua materi yang sudah kita pelajari ya. Mulai dari aljabar vektor, integral dan turunan vektor, dan elektrostatika gampangnya. Jadi intinya untuk yang pembahasan soal di sini kita ya fokuskan di integral dan turunan vektor sama elektrostatikanya. Karena di integral dan turunan vektor di situ juga sudah menyangkut aljabar vektornya itu sendiri ya. Jadi masalah divergensi, cross, terusnya gradien semuanya mencakup di situ. Jadi saya lebih milih menekankan di bagian integral dan turunan kalkulus. Oke, dan untuk elektrostatika ini untuk yang kuliah inti kitanya yaitu ya saya akan bahas seputar masalah medan listriknya, potensial, muatan, segala macam ya. Oke. Kita langsung saja. Untuk yang bagian pertama, diferensial dan integral kalkulus, di sini kita coba review kembali cara menghitung integral garis dari suatu fungsi vektor ya. Di sini kita peroleh bentuk fungsi vektornya seperti ini. Di mana dari fungsi vektor ini kita disuruh menghitung integral garisnya sepanjang lintasan tertutup seperti pada gambar 1 nih. Ini gambarnya ya. Itu. Dan titik-titik pada gambar ditunjukkan dalam koordinat kartesian. Jadi titik-titik ini semuanya itu dalam koordinat kartesian. Artinya ini nilai X, Y, sama Z-nya ya. Ini semuanya. Jadi yang 1, 0, 0 berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, 0, 1, 0, 1, 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Begitu juga untuk yang ini ya. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Oke. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan teorema Stokes untuk alternatif perhitungannya. Jadi artinya kalian bisa melihat lah mana cara yang lebih mudah buat kalian. Jadi kalau untuk menghitung integral garis apakah dengan rumusan formalnya atau bisa digunakan teorema Stokes-nya untuk alternatif perhitungan ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan apa namanya keinginan kalian lah, biar lebih mana yang lebih gampang, ya. Oke. Nah, untuk pembahasannya, ini vektor V-nya. Nah, ini gambar lintasan yang kita kasih tadi. Oke. Kalau untuk rumusan formalnya ya, integral garis atau total kerja itu fisisnya ya. Itu dirumuskan sebagai integral V dot dl. Karena di sini bentuk lintasannya tertutup, maka ini pakai lambangnya tertutup, V dot dl. Gitu. Nah, karena integralnya tertutup, maka kita bisa gunakan teorema Stokes tadi buat sebagai alternatif perhitungannya gitu. Tapi kalau integralnya terbuka itu nggak bisa ya. Jadi teorema Stokes tadi hanya berlaku untuk yang integral lintasan yang tertutup. Karena dari lintasan yang tertutup akan terbentuk suatu permukaan. Berbeda dengan lintasan yang terbuka ya, dia nggak akan terbentuk suatu permukaan. Oke. Nah, karena di sini berkaitan dengan dl, v dot dl, dl ini kan dia vektor perpindahan ya. Jadi mau nggak mau kita harus menghitung setiap perpindahan lintasan yang ada di sini. Dan kalau kita perhatikan di sini ada 4 lintasan ya. Lintasan pertama yang di sini saya tandakan sebagai P1. Lintasan kedua yang lengkung ini saya tandai sebagai P2. Lintasan 3 yang ini P3, kemudian yang lintasan 4 yang ini. Nah, ya. Jadi kita akan hitung satu-satu. Jadi ada 4 perhitungan nanti kurang lebih. Oke. Nah, untuk yang lintasan 1, oke. Kita harus definisikan dl-nya yang terpenting karena V-nya sudah ada ya. Dan karena V-nya ini dalam bentuk R, theta sama pi atau koordinat bola,
maka baiknya DL-nya juga dirubah dalam bentuk koordinat bola. Jadi kriteria untuk lintasan 1 kita harus cari dalam bentuk R theta sama pi-nya gimana, seperti apa batasannya. Begitu ya. Nah, untuk lintasan 1 ini batasan-batasannya. Tetanya udah pasti pi per 2, pi-nya 0, R-nya bergerak dari 0 sampai 1. Nah, kenapa kayak gitu? Untuk theta, kita ingat kembali bahwa theta itu diukur dari sumbu Z positif ya. Kemudian diukurnya ke bawah. Nah, karena lintasan 1 itu yang ini, pas di sumbu X, sumbu Z dengan sumbu X itu kan sudutnya adalah 90 derajat ya. Makanya tetanya di sini pi per 2 gitu. Oke, jadi ingat saja theta itu diukur dari sumbu Z positif ke bawah dia sebesar sampai 180 derajat ya. Kemudian pi-nya kenapa 0? Karena pi di sini kan ukuran sudut dari sumbu X memutar ke sini atau ke arah sini ya. Kalau memutarnya berlawanan jarum jam dia akan bernilai positif sudutnya, tapi kalau yang searah jarum jam dia akan bernilai negatif ya. Gitu. Tapi yang sudut negatif pun kalian bisa pakai dengan sudut positif, tapi kan tentunya pasti sudutnya besar ya. Misalkan di sini minus 30 ke sini berarti sama aja dengan sudutnya 330, ya kan gitu. Oke. Nah, karena kenapa pi-nya 0? Karena di sini lintasannya itu nggak miring ke kanan atau nggak miring ke kiri ya, makanya pi-nya sama dengan 0. Jadi sudutnya masih 0 di sini pi-nya. Gitu, oke. Nah, jadi yang berubah hanyalah R-nya. Jadi R-nya bergerak dari 0 sampai 1. Artinya di sepanjang lintasan ini, nilai theta sama pi-nya itu nilainya konstan. Tapi yang berubah adalah nilai R-nya. R-nya bergerak dari 0 sampai 1. Ketika kita bergerak dari sini ya, ini kan yang berubah hanya R-nya. Nah, gitu. Karena hanya berubah R-nya, maka DL-nya udah pasti hanya ada komponen R nanti. Ya. Jadi, dari situ kita bisa peroleh bahwa V dot DL-nya berarti tinggal dikalikan dengan komponen R. Ya, DL itu kan ada panjangnya. Gampangnya kan DRR ditambah segala macam ya. Nah, kita kalikan dengan yang R-nya aja. DR-nya dikalikan dengan yang bagian R, maka nanti dapat yang ini. Gitu ya. Dan karena integralnya ini terhadap DR, maka cos θ-nya harus dimasukkan nilainya. Kebetulan θ-nya kan 90. Nah, kita tahu cos 90 itu adalah 0 ya. Maka V dot DL ini nilainya sama dengan 0. Dan otomatis nilai integralnya pun akan sama dengan 0 ya. Gitu. Untuk lintasan 2 lintasan 2 ini syarat-syarat batasnya. Lintasan 2 itu yang bagian lengkung ini ya. Jadi dari syarat batas ini, kenapa bisa dapat θ-nya pi per 2? Ya kita lihat lagi untuk lintasan 2. Nah ini, lintasan 2 itu kan di sebelah sini. Dan di sepanjang lintasan 2 ini, nilai θ-nya juga sama, akan selalu 90 derajat ya. Gitu. Kemudian yang konstan lagi adalah R-nya sama dengan 1, karena memang di sepanjang lintasan ini juga nilai R-nya selalu 1. Karena ini kan kayak semacam seperempat lingkaran bentuknya ya, yang jari-jarinya sama dengan 1. Jadi udah pasti sepanjang lintasan ini nilai R-nya akan konstan, yaitu sama dengan 1. Nah, tapi yang berubah adalah pi-nya. Karena pi-nya itu, oke. Nah ini, karena pi-nya itu bergerak dari sudutnya 0 sampai ke sumbu Y, ini berarti kan 90 derajat ya. Jadi, sepanjang lintasan ini yang berubah adalah nilai sudut pi-nya. Pi-nya bergerak dari 0 sampai 90 derajat. Ya, dari titik X ke sumbu Y kan 90 derajat. Gitu. Artinya, di lintasan kedua, DL-nya udah pasti hanya ada perubahan pada arah pi. DR-nya nggak ada ya. DR nggak ada, yang bagian d theta nggak ada. Gitu. Oke, maka hasil V dot DL-nya, yang DL bagian pi itu bentuknya ini, R sin theta dpi. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Maka ini dikalikan dengan yang bagian pi nilainya 3R, jadi 3R dikalikan R sin theta dpi. Karena integralnya terhadap dpi, kebetulan θ-nya 90, sin 90 itu 1, dan R-nya 1, maka ini sederhananya adalah 3 dpi. Ya. Maka dari situ, hasil integralnya
Integral V dot dl, 3-nya bisa keluar integral, integralnya tinggal dpi. Nah, tadi pi-nya bergerak dari berapa? 0 sampai pi per 2 kan? Nah, itulah jadi batas integralnya, 0 sampai pi per 2. Integral dp gampang ya, tinggal pi, nanti masukkan ini dikurangin ini, pi per 2 dikurang 0, pi per 2 kali 3 dapat ini ya. Tuh, oke. Itu untuk lintasan kedua. Untuk lintasan 3, saya tampilkan lagi V sama ininya. Oke, lintasan 3 yang itu ya. Nah, untuk lintasan 3, ukuran-ukurannya pi-nya harus pi per 2, karena kita lihat posisi lintasan ketiga, sepanjang ini kita berada di lintasan ketiga, nilai pi-nya kan selalu sama ya, yaitu 90 derajat. Jadi konstan, nggak berubah. Kemudian, dia ada persamaan lintasannya itu Y sama dengan 1. Loh, kenapa nggak kita pakai R dulu? Karena ini kita nggak bisa nentuin R-nya. Kalau kita pakai R langsung, ini ke sini R-nya jelas 1 panjangnya. Tapi kan kalau kita bergerak ke sepanjang yang ini, nanti berubah lagi R-nya. Sini lagi berubah. Kesini lagi berubah. Sampai nanti di sebelah sini, ya, berubah terus gitu. Makanya kita pakai persamaan lintasan kartesian dulu. Nggak apa-apa. Persamaan untuk yang ini, lintasannya kan Y sama dengan 1 ya. Nah, Y sama dengan 1, jangan lupa karena ini berkaitan dengan koordinat bola, maka Y-nya dirubah dalam koordinat bola, yaitu R sin theta ya. Kalau X kan R cos theta. Dari sini kan dapat R-nya nih. R-nya 1/sin theta. Karena R-nya berubah sepanjang lintasan ini, maka kita perlu cari dr-nya. Dari sini kan kita tinggal turunin. R kalau diturunkan menjadi dr. Nah, turunan 1/sin, kenapa dapat seperti ini? 1/sin itu kan berarti sin theta-nya dipangkatin min 1 ya. Maka turunannya min 1-nya ke bawah, dan sin theta-nya jadi pangkat minus 2, karena kan dikurangin 1 pangkatnya, makanya ada 1/sin kuadrat. Dan jangan lupa turunan sin-nya. Turunan sin itu sama dengan cos theta d theta ya. Gitu. Oke. Nah, baru ukuran theta-nya. Theta-nya di sini itu bergeraknya dari pi per 2 sampai theta 0. Kenapa gitu? Lintasan kita kan bergeraknya pada arah ini ya, ke atas ya. Di titik awal dia berangkat, sudut theta-nya kan sama dengan 90 derajat. Kita ukurnya dari Z ke Y kan, 90 derajat. Sampai di ujung sini, maka itulah nilai theta 0-nya. Gitu. Ini kita ukur theta 0. Di mana nilai theta 0 itu sama aja arcus tangen dari setengah. Coba aja kita lihat ya. Ini theta 0 di sini. Ini ke sini panjangnya 1. Ini ke sini panjangnya 2 ya. Tangen definisinya kan depan per samping. Makanya di sini pakainya arcus tangen. Dan nilainya 1/2 karena depannya 1, sampingnya 2 ya. Gitu. Oke. Nah, ini memang sudutnya nggak bagus, tapi dibiarin aja dulu, nggak usah dipusingin ya. Karena kan intinya kita udah tahu bahwa dia ada theta 0 di situ. Batasan ini nanti jadi batasan integral kita ya. Oke. Maka untuk V dot dl-nya, V-nya yang ini. Untuk dl-nya versi lengkapnya yang ini nih, dl-nya nih versi lengkap kita. Ya. Jadi dr, r d theta, r sin theta, dpi. Nah, dari situ jelas bagian dp-nya nanti bisa hilang karena dp-nya nilainya sama dengan 0 karena pi-nya konstan nih, ya kan? Ya gampangnya kalau konstanta turunin juga 0 kan? Gitu, ya. Karena pi-nya konstan, jadi dia dp-nya sama dengan 0, maka hanya ada r sama theta. Jadi kalian tinggal cukup kalikan r dengan r, theta dengan theta. Maka nanti dapatnya seperti ini, ya. Ini dikalikan dr dapat ini, yang ini dikalikan d theta dapat yang ini. Tinggal masukkan semua nilai-nilainya, maka nanti sederhananya nih. R diganti menjadi yang ini ya, 1/sin, maka dikalikan dengan cos kuadrat jadinya ini. Dan dr diganti dengan yang ini, maka dapat seperti ini, ya. Terus R yang di sini juga diganti, dikalikan dengan cos sin theta, ini masih ada R lagi, nanti dikalikan lagi ke sini, ya, cos sin theta, R kali R kan R kuadrat, makanya di sini 1/sin theta kuadrat, sin kuadrat theta, d theta ya. Jadi bentuk integral kita itu dalam theta. Karena kalau dalam R itu agak rumit nantinya. Kita kan nggak tahu batasan maksimal R-nya berapa kan, ya. Dia kan akan berubah terus gitu. Maka lebih enak kita pakai dalam theta.
Yang jelas dia dari pi per 2 sampai theta 0 gitu. Oke. Tinggal kita sederhanakan ya. Oke, saya tampilin lagi. Nah, ini yang sudah kita dapat sebelumnya. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Dari bentuk yang ini kita bisa sederhanakan, yaitu kalau ini dikalikan jadi minus cos pangkat 3 per sin pangkat 3 ya. Yang ini jadinya minus cos per sin theta kan. Minusnya kita keluarin, maka dapat bentuk seperti ini. D theta-nya kan sudah sama ya. Gitu. Dari bentuk yang ini, kita bisa keluarin lagi cos per sin-nya. Jadi minus cos per sin, maka ini kan jadi satu ibaratnya ya. Ini cos per sin-nya keluar, berarti kan tinggal cos kuadrat per sin kuadrat kan. Tapi karena ditambah 1, berarti kan 1 itu sama aja sin kuadrat per sin kuadrat, maka bentuknya kan bisa dapat seperti ini. Gitu. Nah, dari situ, maka paling sederhananya adalah minus cos theta per sin pangkat 3 theta d theta. Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat itu kan nilainya 1. Jadi sepersin kuadrat ya. Dikali sin jadi sin pangkat 3 theta. Nah, kalau udah kayak gini, siap kita mengintegralkannya. Maka integral v dot dl-nya, minusnya di sini. Nah, batasan integral kita, dia dari pi per 2 sampai theta 0 yang tadi. Ya. Untuk integral ini masih mudah. Kalian tinggal pakai metode integral substitusi yang biasa, yaitu permisalan U aja. U-nya dipakai sin theta, maka nanti du-nya turunan sin kan cos. Cos theta d theta. Nah, nanti yang bagian cos theta d theta ini berubah menjadi du. Yang ini nanti sepersin pangkat 3 berubah menjadi seper U pangkat 3. Ya. Integral seper U pangkat 3 nanti dapatnya ini. Seperdua sin kuadrat theta. Jadi U-nya dibalikan lagi diganti dengan sin. Oke. Minusnya hilang karena tadi dia pangkatnya minus 3 ditambah 1 kan minus 2 dibalik jadi minus setengah ketemu menjadi plus setengah. Saya rasa ini enggak ribet hitungannya, kalian bisa. Kalau sudah kayak gini kan tinggal substitusikan angkanya ya. Masukkan sudut theta 0-nya karena kita mencari sin theta-nya. Tuh lihat tanggal theta-nya enggak perlu. Tapi dari situ kita tahu bahwa kalau di sini panjangnya 1, ini 2, berarti kan sisi miringnya kan jadi 5 ya. Akar 5 maksudnya. Yaitu akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi akar 5. Maka sin theta 0 di sini. Sin itu depan per miring, depannya 1 yang ini ya. Enggak lain panjangnya ini kan. Miringnya itu yang tadi. Akar 5. Makanya seperakar 5. Tapi karena dikuadratin, jadi seperlima di sini. Oke. Ini 90 sudutnya 91 nanti dapat seperti ini. Nah, tinggal dikalikan. Maksudnya ini dikalikan dulu. Nanti kemudian dikurangi nanti dapat hasilnya 2 ya. 5 per 2 dikurang setengah. Jadi dapatnya 4 per 2 atau 2 per 2. Nah, inilah untuk yang lintasan ketiga. Kemudian untuk yang lintasan keempat. Oke, lintasan keempat ini yang kita cari. Ya. Ini sebenarnya nggak terlalu perlu lagi untuk lintasan 4 ya, tapi yang ini masih kepake. Oke, untuk lintasan 4, sama kayak sebelumnya kita cari batasan-batasannya. Di lintasan keempat juga sama, pi-nya akan selalu pi per 2. Karena lintasan ini letaknya memang di sudut pi-nya kan 90 derajat ya, karena di bidang YZ ya. Jadi pi-nya akan selalu konstan. Kemudian, jadi ini yang akan selalu konstan. Theta-nya itu jelas sama dengan theta 0, jadi sama kayak tadi. Ya, yang ini. Dan R-nya yang berubah, yaitu dari akar 5 ke 0. Karena jelas di titik sini kan dia maksimalnya akar 5 ya. Kemudian dia semakin berkurang sampai di titik X yang pusat 0,0, berarti kan dia akan mendekati jari-jarinya 0 ya. Makanya R-nya bergerak dari akar 5 mendekati 0. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi yang konstan di dalam lintasan 4 ini hanya pi-nya sama theta-nya. Karena memang bergerak di sepanjang lintasan 4 kan mereka semuanya konstan ya. Theta 0-nya tetap theta 0 nggak berubah. Pi-nya juga tetap pi 190 derajat. Gitu. Jadi yang berubah hanya R-nya. Nah maka V dot dl-nya nanti itu jelas hanya ada di bagian dr aja. Jadi kita tinggal kalikan ke komponen R lagi. R cos kuadrat theta dr. Ya. Nah, untuk cos-nya kayak tadi. Cos itu kan ini tetanya ya. Cos itu berarti dia sampingnya 2, miringnya ini nih, akar 5, 2 per akar 5. Tapi karena dikuadratin maka jadi 4 per 5. Ini R dr ya. Kan gampang integralnya.
Maka integralnya jadinya 4/5 integral R-nya dari akar 5 sampai 0 R dr ya. Integral R kan gampang, yaitu setengah R kuadrat. Masukkan batasnya 0 sama akar 5, maka nanti dapat seperti ini ya. Gitu, oke. Maka dengan demikian totalnya untuk integral garisnya atau total kerjanya kita tinggal jumlahkan dari awal. Awalnya tadi 0 ya. Ditambah 3pi/2 ditambah 2 dikurang 2. Yang ini min 2 kan. Jadi hasil totalnya adalah 3pi/2. Ya ini untuk lintasan 1, lintasan 2, 3 sama 4. Jadi ini kerja untuk lintasan tertutupnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ubah sudut pandang kita pakai teorema Stokes ya, karena kan integral tertutup masih bisa digunakan teorema Stokes-nya. Oke. Kalau kita mau gunakan teorema Stokes aturannya adalah ini, integral tertutup dari V dot dl dapat dirubah menjadi integral curl V dot dA. Jadi kalian harus hitung dulu nilai curl-nya memang, mungkin agak ribet bentuknya, kebetulan memang ini dalam koordinat bola ya. Kemudian didotkan dengan DA, DA-nya berarti kalian berkaitan dengan permukaannya. Kalau tadi kan lintasan, ada 4 lintasan. Tapi karena berkaitan dengan permukaan, kita lihat gambar di sini ada 2 permukaan ya. Permukaan yang belakang ini, yang segitiga, sama yang permukaan yang bawah ini. Gitu. Ya setidaknya kita hitungannya hanya 2 kali. Gitu, nggak sampai 4 kali kayak tadi. Ya memang mungkin repotnya mencari curl-nya. Tapi ini kan bisa kalian gunakan langsung rumusnya. Karena berkaitan dengan koordinat bola, maka curl dari suatu vektor dalam koordinat bola nanti seperti ini nih. Jadi prinsipnya kalian tinggal gunakan rumusnya, masukkan komponen-komponennya, kayak R kuadrat cos R cos kuadrat theta ya, R cos theta sin theta 3R. Nanti yang 3R masukinnya ke sini. Yang R cos theta sin theta itu dapat yang dari sini gitu. Ini R cos kuadrat theta komponen yang ini. Nanti kalian tinggal cocokkan aja ya bentuknya. Oke. Nah, dari situ kita tinggal sederhanakan. Jadi intinya ini kalian tinggal lihat lagi rumusnya. Ini kemungkinan do per do theta dari pi sin theta ya, karena ini kan bagian komponen pi-nya kan gitu. Yang ini nanti yang komponen theta-nya jadi do v theta per do pi gitu ya. Oke. Nah, maka untuk sederhananya gampang. Untuk yang bagian ini turunkan terhadap theta kan sin turunannya menjadi cos. Jadi 3R cos theta. Yang ini nggak ada pi, maka ini turunannya 0. Makanya untuk bagian komponen R hanya ada 3R cos theta. Untuk yang komponen theta, yang bagian theta di sini 0 karena turunan terhadap pi. Di sini kan nggak ada pi-nya ya, maka nilainya 0 turunannya. Jadi kita tinggal turunkan yang ini. R dikali 3R jadi 3R kuadrat. Turunannya terhadap R maka dapatnya minus 6R. Karena ini minus di sini. Ya. Kemudian untuk yang bagian pi, ini terhadap R, maka kalian cukup turunkan yang ini aja. Minus R kuadrat turunannya minus 2R cos theta sin theta. Yang ini turunan terhadap theta, maka kalian fokus turunan dari cos kuadrat theta-nya. Karena dia pangkat 2, maka 2-nya ke bawah dulu. 2 cos theta-nya jadi pangkat 1 ya. Kemudian turunan cos adalah min sin. Ketemu min di sini maka jadi plus sin. Jadi hasilnya 2R cos sin theta ya. Gitu. Nah, kalian bisa lihat ini sekilas bagian pi-nya itu akan sama dengan 0 ya. Karena kan ini sama nih. Dua buah pengurangan yang sama ya. Jadi nilainya 0. Maka bersisa hanya komponen R dan theta. Untuk yang R-nya, R sin theta sama R cos theta, R-nya coret. 3, yang cos dibagi sin jadinya kotangen. Yang ini theta-nya R-nya bisa hilang, maka tinggal minus 6. Nah, sudah dapat curl V-nya, maka sudah siap kita menghitung integral curl V dot dA ya. Oke. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, karena permukaannya terdiri dari 2 bagian, ada yang belakang sama yang bawah, kita hitung satu-satu. Untuk bagian permukaan belakang, curl-nya sudah ada, maka yang belum adalah dA-nya. Kalian harus tentukan dA-nya dulu, itu penting banget. Nah, untuk dA-nya, yang komponen permukaan bagian belakang ini, dA-nya itu adalah minus R dr d theta pi. Nah, kenapa dapat seperti ini? Kalian lihat lagi ya. Intinya, dA-nya di sini adalah pada arah pi. Dan kenapa dia minus? Karena dia ukuran sudutnya, ukuran arah vektornya dulu deh.
karena vektornya ini memutarnya seperti ini, kalau kalian pakai aturan tangan kanan ya, ini kan memutarnya ke kiri. Pakai aturan tangan kanan, nanti kan arah vektor itunya akan mengarah ke kita ya, keluar. Atau ke arah sumbu X positif kan. Tapi karena ini berhubung dengan koordinat bola, kalau sudutnya ke arah kita, berarti kan dia arah memutarnya kan searah jarum jam ya, untuk pi-nya kan. Jadi karena dia searah jarum jam, maka sudutnya jadi minus di sini. Gitu ya. Kalau dia berputar sebaliknya, nanti arah vektor permukaannya itu ke dalam, ke arah X negatif, tapi dia akan berlawanan jarum jam perputaran sudut pi-nya. Jadi nanti nilainya jadi plus di sini, R dr d theta pi. Jadi karena dia ke arahnya ke arah kita, intinya sih kalau melintang ke bawah ya, ini di bawah sini itu pakainya sudut pi. Jadi kalau melintangnya ke ini dari sumbu Z, ini pakainya sudutnya theta. Kalau arahnya meradial itu pakai yang komponen R ya. Gitu maksudnya. Oke. Karena dA-nya ini dan curl-nya ini, maka nilai dotnya itu akan sama dengan 0. Karena kan dia hanya pada komponen pi dA-nya ya. Di sini kan nggak ada pi. Kan komponennya 0 pi-nya. Jadi nilai curl-nya akan didotkan dengan dA-nya akan sama dengan 0. Otomatis pun integralnya akan sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, untuk permukaan bawah, kayak tadi kita harus tentukan dA-nya. Maka untuk dA-nya itu jadinya minus R sin theta dr d pi theta. Nah, bentuk ini kalian bisa cek lagi. Tapi memang dA-nya pada arah theta. Pertama tentukan arahnya dulu nih. Dari arah perputarannya, kalau dengan pakai aturan tangan kanan ya, dia nanti kan didapat arahnya ke arah Z positif ke atas kan. Nah, di koordinat bola nggak ada arah Z positif ke atas. Untuk yang arah atas bawah itu adalah pakai sudut theta. Gitu. Jadi kalau muter yang bawahnya ini pakai sudut pi. Makanya ini sudutnya arahnya theta. Dan karena arahnya itu berlawanan dengan pengukuran sudut theta, itu jadinya minus dia. Minus R sin theta dr d theta, dpi. Kalau dia searah dengan pengukuran sudut R-nya, dia akan positif ya. Komponennya gitu. Oke. Nah, maka tinggal didotkan dengan curl V-nya. Kebetulan karena ini sudutnya karena dA-nya terhadap theta, maka kalian tinggal langsung kalikan dengan theta di sini. Jadi minus 6 dikalikan minus R ini, minusnya kan hilang ya. Jadi 6R sin theta dr dpi. Baru deh kalian tinggal integralkan ya. Tapi di sini ingat lagi, kita kan integralnya dr sama dpi, berarti theta-nya harus kita masukkan nilainya nih. Kebetulan theta-nya itu kan 90 ya. Kenapa 90? Karena di permukaan kedua, theta pengukuran sudut dari Z positif ke bawah sini kan. Ini kan theta-nya kan 90 ya. Nah, sin 90 nilainya 1, jadi tinggal 6R dr dpi. Sederhananya. Nah, kalau udah kayak gini kan enak integralnya. Untuk yang R, integralnya jelas batasnya dari 0 sampai 1. Untuk yang pi-nya yaitu dari 0 sampai pi per 2, bukan 2 pi ya, itu nanti satu putaran penuh. Ini kan dia hanya seperempat nih, seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran kan sama aja 90 derajat ya. Jadi 0 sampai pi per 2 dpi ya. Tinggal integralkan masing-masing, ini gampang lah integralnya ya. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Itu sama kan? Tuh. Jadi kalian tinggal bisa sesuaikan lah mana yang cocok untuk kalian perhitungannya. Mau pakai yang dA, kalau penentuannya untuk hitungannya sih lebih singkat karena hanya 2 permukaan. Kalau untuk yang pakai DL kalian lebih cocok, bisa aja, nggak masalah. Hanya memang dia ada banyak perhitungan. Setiap lintasan harus kalian hitung. Jadi tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian aja, mana yang lebih mudah, ya. Gitu. Oke, itu untuk integral garis sama permukaan sudah saya bahas ulang, ya. Itu yang saya tekankan di soal nomor 1 ini. Kalian bisa menghitung lah setidaknya bagaimana cara menghitung integral garis sama integral permukaan ya. Oke. Terusnya untuk yang nomor 2-nya, sekarang kita coba hitung lagi integral permukaan atau sama aja dengan total flux dari fungsi V-nya ini dalam suatu volume bentuknya mirip kayak es krim cone ya. Saya nyebutnya es krim cone aja karena kan mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, di mana permukaan atasnya berbentuk bola yang ini dengan jari-jarinya R dan pusatnya pada titik asal koordinat yang ini.
dan sudut konnya itu dia 30 derajat ya, gitu. Nah, dari situ kita juga akan coba gunakan teorema divergensi untuk alternatif perhitungannya. Karena ini integral permukaannya tertutup, maka kita bisa pakai teorema divergensi ya. Nanti yang berkaitan dengan integral volume. Jadi penekanan nomor 2 di sini saya pengen bahas cara menghitung integral permukaan lagi sama integral volumenya ya. Oke. Oh iya, ada yang lupa saya bahas. Tiap soal yang di sini ini saya ambil dari buku Griffith ya. Ini saya sertakan di sini nih soal-soalnya. Dia ada di problem 159. Nanti kalian bisa cek ya. Yang sebelumnya itu problem 157. Tadi saya lupa sebutkan ya. Oke. Untuk yang nomor 2. Ini V-nya ini gambarnya. Oke. Untuk menghitung integral permukaan atau total flux, ingat pakainya integral tertutup dari dA ya dan pakainya dot. Di sini V dot dA. Berbeda sama yang Stokes tadi kan pakainya curl V kan. Kalau V-nya intinya kan dia suatu vektor yang didotkan dengan dA, itulah yang terbentuk namanya integral permukaan atau total flux ya. Gitu. Bedanya kalau di sini kan kita V langsung, yang tadi itu hitung curl V-nya dulu kan, bedanya seperti itu ya. Oke. Prinsipnya sama, untuk menghitung integral permukaan maka kita harus tahu dulu dA-nya apa, karena V-nya kan sudah ada. Kita tinggal cari dA-nya doang masalah kita ya. Oke. Dari gambar tadi kita udah bilang bahwa permukaannya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian ice cream-nya nih yang atasnya ya, sama bagian cone-nya nih yang ini ya. Yang wadahnya nih. Oke. Kita hitung yang bagian ice cream-nya dulu. Kita definisikan semua variabel-variabelnya, R, theta, sama pi-nya. Ya. Untuk di bagian yang ice cream-nya, nilai R-nya itu akan selalu sama dengan jari-jarinya. R bolanya ya. Karena mau di titik ini, di sini, atau dimanapun kan tetap sama R-nya ya. Sama dengan jari-jari bola kan. Jadi R-nya konstan di permukaan ice cream ini. Yang berubah adalah pi-nya pastinya, yaitu dari 0 sampai 2 pi. Karena dia ukuran sudut pi itu yang memutar ini. Karena dia satu lingkaran penuh, maka dari sudutnya 0 sampai 2 pi. Ya. Untuk tetanya, itu jarak jelas bergerak dari 0 sampai pi per 6. Nih yang ini nih. Karena di titik ini tetanya 0, ya. Kemudian bergerak sampai titik ini, tetanya adalah 30 derajat atau sama aja dengan pi per 6 ya. Gitu. Jadi di sini yang berubah adalah pi sama tetanya. Oke. Nah, maka itu buat nanti batasan integral kita sebenarnya, ya. Tinggal definisikan dA-nya dulu. Untuk definisikan dA-nya, bagian dA-nya itu akan sama aja dengan ini, R kuadrat sin theta d theta dpi pada vektor R. Nah, kenapa vektor R? Saya bikin gambarnya di sini. Jadi kalau kita ambil bagian elemen kecil dari luasan permukaan ice cream-nya, ini kan arah vektor permukaannya ke arah atas ya. Mau di titik ini pun dia nanti akan ke arah sini. Artinya dia arahnya selalu meradial kan, meradial sejajar dengan jari-jarinya kan. Makanya vektor permukaannya pasti dia vektor pada arah R. Nah, jadi kalian cari elemen luasan pada arah R pasti bentuknya seperti ini untuk yang elemen bola ya. Oke. Nah, karena R-nya konstan, kita masukkan di sini R-nya jari-jari bola, maka jadi R kuadrat sin theta d theta dpi. Karena hanya pada R pula, maka untuk dotnya kalian cukup kalikan dengan komponen R. Ya, nggak usah rajin-rajin yang lain dikalikan. Gitu. Oke, jadi V dot dA-nya ya ini. R kuadrat sin theta, ingat R-nya diganti jari-jari, jadinya R besar di sini. Dikalikan R kuadrat sin theta d theta dpi, maka nanti dapat ini. Ya, gampang. Baru kalau udah kayak gitu, kalian tinggal integralkan V dot dA-nya. R-nya konstan bisa keluar dari integral, jadi integral kita tinggal terhadap sin kuadrat theta d theta sama integral dpi. Tetanya bergerak dari 0 sampai pi per 6. Nah, ini gunanya nih. Ini sebagai batas integral kita. Pi-nya dari 0 sampai 2 pi. Ya. Dari dua integral ini, yang paling gampang ini dulu nih. Ini kan udah pasti hasilnya 2 pi ya. Makanya di sini ada 2 pi. 2 pi R pangkat 4. Tinggal sin kuadratnya. Untuk integral sin kuadrat, kalian rubah dulu. Bentuk pangkat 2 itu kan sin kuadrat bisa dirubah jadi setengah min setengah cos 2 theta ya. Nanti hasil integralnya ini. Gitu. Kalian bisa cek lagi rumus perubahan sinnya dulu.
ya. Nah, nanti kalau sudah diintegralkan, masukkan batasnya dari 0 sampai pi per 6. Oke. Masukkan ke rumusnya, maka ini jadi 2πr pangkat 4 yang ini jadi pi per 12 ya. Yang ini jadi sin 60, karena sudutnya kan 30, sin 60. Jadinya kan seperempat sin 60. Oke, maka kalau kita keluarin PR pangkat 4 per 6, kita coba kalikan dulu kan jadinya harusnya pi per 6 ya. Jadi yang udah kita keluarin adalah PR pangkat 4 per 6. Ini udah keluar semua, yang belum hanya pi yang ini. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Kalau dikalikan dengan 2 kan coret. Jadi harusnya seperempat akar 3 nih. Tapi karena ini sudah ada 4, sudah ada 6 di sini. Supaya ini jadi seperempat, maka dikalikan dengan 3 per 2 ya. Karena 3 per 2 kali seperenam kan dapatnya seperempat juga kan. 3 per 12 kan seperempat ya. Jadi sama aja. Gitu, inilah hasil akhirnya. Untuk yang bagian ice creamnya doang ya. Oke, untuk total flux bagian ice cream. Sekarang untuk yang bagian cone-nya. Ini gambarnya lagi. Nah, untuk bagian cone kalian juga sama, tentukan dulu batasan-batasannya. Ini batasannya. Kalau tetanya jelas bagian cone itu akan selalu konstan tetanya 30 derajat. Karena kalau kita memutar dimanapun sudut tetanya akan selalu 30 derajat ya. Yang berubah adalah pi-nya. Pi-nya itu pasti bergerak dari 0 sampai 2 pi nih. Satu putaran lagi kan untuk terbentuk cone-nya ya. Kemudian yang berubah lagi adalah R-nya, yaitu dari 0 sampai jari-jari bolanya. Karena kalau kita di titik ini nilai R-nya kan berubah terus kan. Ya, makanya R-nya berubah dia dari 0 sampai R. Titik 0 ini maksimalnya sampai jari-jari bola. Oke. Jadi untuk yang ini agak repot untuk penentuan ininya nih, sudut DA-nya nih. Karena kan kuncinya untuk integral permukaan DA-nya ya. Nah, untuk DA-nya, ini yang tadi R-nya bergerak dari 0 sampai R ya. Nah, untuk elemen DA-nya, itu dia pada arah theta. Kenapa pada arah theta? Saya ambil lagi misalkan bagian kecilnya di sini, ini DA-nya. Lihat arah vektor permukaan DA-nya. D itu kan kayak semacam memutar ke bawah kan. Karena dia memutar dari atas ke bawah, berarti ini sama aja pengukuran sudut theta. Jadi kita pakai di sini adalah arah komponen theta. Ya. Dan karena dia searah dengan pengukuran sudut theta, makanya di sini positif nih. Kalau kebalikannya misalkan ke atas, berarti dia nanti minus ya. Kalau bentuk ini kan kalian bisa cari lagi bentuknya ya. Jadi ingat lagi elemen luasan pada arah theta itu seperti ini nilainya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Tetanya tadi pi per 6, 30, berarti kan sin 30 setengah. Jadi dapat di sini setengah RTR, dpi, theta ya. Oke, maka cukup tinggal kalikan dengan yang theta. Karena DA-nya hanya pada arah theta. Kalian kalikan ini dengan tetanya, maka dapat seperti ini. Nah, lagi-lagi ada cos-nya ya. Tetanya tadi adalah 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Yang ini setengah R dengan 4R kuadrat jadinya 2R pangkat 3 ya. Cos tetanya yang tadi nih, setengah akar 3 dr dpi. Ini dikalikan, maka dapat akar 3 R pangkat 3 dr dpi. Dah, maka tinggal integralnya. Kan gampang ya. Integralnya terhadap R sama dpi, tadi R-nya bergerak dari 0 sampai jari-jari bolanya. Yang pi-nya bergerak dari 0 sampai 2 pi. Integral ini kan gampang, ini dapatnya 2 pi. Yang ini kan seperempat R pangkat 4, nah dapatnya ini ya. Akar 3-nya ini, nah dikalikan dapat seperti ini. Udah selesai kan? Karena cuma dua permukaan, maka kalian tinggal jumlahkan deh. Maka integral tertutup dari V dot dA tadi, ini hasil yang pertama ditambahkan dengan hasil yang kedua ini, ya. Sederhanakan, ini cara penyederhanaan bebas gimana kalian enaknya. Di sini saya keluarkan PR pangkat 4 per 2-nya. Maka untuk yang bagian ini itu pasti bersisa pi per 3 supaya ini pi per 6 kan nih ya, per 6 gitu. Nah, terusnya untuk yang bagian ini karena PR pangkat 4 per 2-nya keluar ya, maka ini kan 3 per 6 kan jadinya setengah ibaratnya ya. Makanya di sini ada setengah nih, setengah akar 3 ya untuk yang bagian ini. Terus yang ini PR kuadrat per 2-nya keluar, PR pangkat 4-nya per 2-nya keluar, maka ini tinggal akar 3 kan, maka plus akar 3 ya.
Nah, yang ini bisa kalian jumlahkan kayak semacam 1 kurang setengah kan. Intinya ini plus setengah akar 3 nih. Setengah akar 3. Samakan penyebutnya nanti penyebutnya 6. 6 kalikan ke sini 12. Makanya di sini jadi 2pi. Yang ini jadi 3 akar 3. Gitu ya. Oke. Jelas sampai sini ya. Jadi hasilnya sama dengan yang apa namanya? Belum. Ini nomor 2 beda lagi ya. Oh, oke oke oke. Lupa. Ini masih yang VDODA biasa ya. Oke, sekarang pakai metode yang divergensi. Nah, kalau mau pakai teorema divergensi atau Green istilahnya, itu nama keren elegannya. Untuk yang integral tertutup V dot dA, ingat syaratnya harus tertutup. Baru kita bisa pakai teorema Green atau divergensi. Yang bisa berubah menjadi divergensi V deta. Jadi kita akan lihat coba hasilnya nanti akan sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kuncinya untuk yang teorema divergensi, kalian harus tentukan dulu nilai divergensinya. Ingat aja kalau Stokes itu curl dia. Kalau ini kita pakai divergensinya. Dan berhubung ini dengan koordinat bola, maka pakai rumusan divergensi yang koordinat bola. Ya. Ini rumusan divergensi koordinat bolanya. Kalian nanti bisa cek lagi. R kuadrat sin theta ini bagian yang AR istilahnya kan. Yang ini yang bagian A theta. Yang ini yang bagian apinya gitu ya. Oke. Tinggal disederhanakan, maka dapat seperti ini. Terhadap R, maka kalian turunkan ini aja. R pangkat 4 turunannya 4 R pangkat 3. Terhadap theta, maka kalian tinggal cukup turunkan sin sama cosnya ya. 4 R kuadratnya dibiarin. Karena dia perkalian fungsi, turunin satu-satu aja. Sin diturunin jadi cos, kali cos jadi cos kuadrat ya. Ditambah, sekarang sinnya dibiarin. Cos turunannya jadi min sin, ketemu sin, jadinya min sin kuadrat. Itu aja. Terus yang ini nggak ada pi, maka jelas turunannya 0, maka bersisa cuma ini doang nih. Disederhanakan lagi, maka yang ini tinggal 4R sin theta ya. Oke. Jadi untuk yang ini dia 4R per sin theta karena ini, lupa saya nih. Ini kan memang kalau disederhanain, R kuadratnya kan hilang ya. Jadi 4R sin theta. Gitu. Nah, tapi untuk yang ini, dia 4R per sin theta. Jadi sebenarnya kita keluarin itu 4R per sin theta. Supaya bagian ini dapatnya 4R sin theta, maka ini dikalikan dengan sin kuadrat aja nih. Ini kan nanti sini coret, dikalikan dengan ini dapat yang ini ya. Nah, yang ini 4R per sin theta-nya sudah keluar dapat yang ini, maka ini tetap sama. Nah, pas nih. Sin kuadratnya kan hilang ya. Maka tinggal adanya cos kuadrat theta. Jadi di sini sederhananya 4R cos kuadrat theta per sin theta. Ya. Maka integral volumenya, divergensi detaunya, ini divergensinya detaunya karena berhubungan dengan bola, maka pakai yang koordinat bola. R kuadrat sin theta dr d theta dpi. Ya. Kelompokkan untuk yang R dengan R, theta dengan theta, pi dengan pi, nanti dapat yang ini. Untuk yang R-nya, yang theta-nya ada cos kuadrat theta d theta. Karena sinnya bisa coret ya. Yang dp-nya tinggal yang ini. Maka hasil integralnya, integral 4R pangkat 3 kan gampang ya. 4-nya nanti coret sama seperempat, tinggal R pangkat 4 dapat ini. Integral yang ini dulu paling gampang, dapat 2pi ini. Nah, yang integral cos kuadrat theta itu sama kayak integral sin kuadrat theta. Kalian rubah dulu. Cos kuadratnya dirubah jadi setengah plus setengah cos 2 theta. Nanti integralnya dapat seperti ini. Gitu ya. Masukkan batasnya 0 sampai pi per 6. Pi per 6 ini jadi pi per 12 ya. Ini 30 maka jadi sin 60 per 4. Kalau 0 kan sudah 0. Oke. Nah, nanti tinggal disederhanakan. Ini masalah penyederhanaan bebas lagi. Gimana kalian enaknya ya. Nah, nanti gampangnya sih mungkin bisa langsung samakan penyebutnya ya. Penyebutnya 12 nih. Ya. Nanti kan di sini 4pi, yang ini kan apa namanya? Bukan 3pi. Ya, pokoknya begitulah. Ini bebas terserah kalian gimana enaknya ya. Oke. Jadi hasilnya bisa sama kayak dengan yang sebelumnya. Nah, jadi untuk yang ini memang enaknya kita tinggal langsung hitung divergensi lalu integral terhadap volume. Jadi nggak perlu 2 kali perhitungan. Kalau yang V dot dia kan dia kita pakai masing-masing permukaan ya, permukaan atas dengan permukaan bawah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk nomor 2 ini terkait dengan integral volume sama integral permukaan. Gitu.
Dan di sini kan kalian juga sudah belajar bagian-bagian turunan ya. Jadi udah mencakup turunannya juga. Oke. Nah, ya. Nah, untuk yang kedua, yang kedua, ini harusnya yang ketiga ya. Nah, salah nih. Untuk yang nomor tiga nih, bukan yang kedua. Yang terakhir ya. Untuk yang nomor tiga, elektrostatik. Di sini di soalnya kita diperoleh suatu konfigurasi muatan di mana nilai fungsi potensialnya bentuknya seperti ini dengan A dan alfa adalah konstanta. Dari bentuk potensial ini kita coba cari medan listrik E-nya berapa, kerapatannya berapa dan total muatannya berapa, ya. Nah, prinsipnya kalau dalam elektrostatika kalian tinggal lihat kembali petanya ya. Jadi di elektrostatika kalau kalian ketemu V atau E-nya, maka kalian bisa mencari hal yang lain di situ. Kalau misalkan di sini V diketahui, maka kita bisa mencari E, bisa mencari rho, ya kan? Nah, mana yang lebih enak duluan? Kalau kita mencari rho duluan, maka caranya pakai ini nih. Nah, ini kan jadinya del kuadrat V ya. Ini diturunkan nanti jadi persamaan ini diferensial terus order 2 lagi. Ini kan persamaan diferensial ya. Jadi repot kalau cari rho-nya dulu. Kalau kita V ke E dulu, nah ini kan enak nih. E itu sama dengan minus gradien V. Nah, nanti dari sini kita bisa langsung dapat E-nya. Kan lebih gampang ya, kita nyari E-nya dulu. Ketika E-nya ketemu, untuk mencari rho kan bisa pakai cara yang ini nih, jalan yang ini ya. Yaitu divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Kan lebih gampang. Ketimbang kita harus mengintegralkan, kan lebih enak kita menurunkan ya. Gitu. Dari situ rho nanti kalian bisa dapat lagi nilai Q-nya. Karena Q itu kan sama dengan integral rho d tau ya. Gitu. Dari V sama E juga kalian bisa mencari energinya. Energi listrik kan bisa dua rumusan kalau berkaitan dengan E yang ini ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Epsilon 0 per 2 integral E kuadrat. Jadi kalian harus cari E kuadratnya dulu. Atau yang berhubungan dengan potensial bisa pakai yang ini. Setengah integral rho V d tau. Bedanya ini kalian harus kalikan rho yang udah dapat di sini dengan V potensial yang di sini. Dan integralkan terhadap volume. Ya, tinggal pilih gimana kalian enak menghitungnya. Gitu. Oke, jadi banyak alternatif jalan. Gitu ya. Jadi untuk elektrostatik kalian ketika satu rumus diketahui nanti yang lainnya pun bisa dicari. Memang yang repot adalah penentuan V sama E-nya itu dulu sendiri. Ini kan kebetulan udah saya kasih. Tapi nanti di soal juga udah saya kasih rumusnya sih. Kalian nggak perlu mencari lah ya. Oke. Gitu. Nanti kalian tinggal ikutin arah panah di sini untuk mencari jalan yang benar ya. Gitu. Oke. Nah, untuk pembahasannya, yang paling gampang dulu tadi, mencari medan listrik E sama dengan minus gradien V. Di mana dari situ kita tinggal minus gradien itu kan yang berhubungan tadi kan kebetulan V-nya hanya pada R ya, maka kita pakai yang gradien untuk bola. Tapi karena hanya pada R, maka kita pakai cukup komponen R-nya gradiennya. Yang komponen R yang itu tuh, do V per do R, R ya. Yang kalau kalian masih ingat do T per do R, R. Jadi kita hanya bagian R-nya aja. V-nya masukkan yang ini tadi kan. Nah, untuk turunan ini kan dia pembagian dua buah fungsi ya, maka harus pakai yang rumus U per V-nya. Gitu. Jadi ini anggap aja UV-nya yang ini, maka turunannya berarti U aksen V minus, nah U aksennya ini ya, V minus V aksen turunan R itu 1 dikalikan dengan U-nya yang ini per V kuadrat, yaitu per R kuadrat kan, gampang lah ya. Kalian tinggal sederhanakan, nanti dapat E-nya seperti ini. Jadi yang R kuadrat gabungin aja sama ini biar sama-sama R. Itu nanti ada maksudnya juga di sini. Yang ini E pangkat minus lambda R-nya kalian bisa keluarin, minusnya kalikan ke dalam aja, min kali min kan nanti plus semua nih ya. Makanya di sini ada plus 1 karena ini sudah keluar semua, yang ini ada tinggal plus lambda R ya, karena yang keluar kan E pangkat minus lambda R. Nah, inilah medan listriknya, kan lebih gampang tuh, ya. Terusnya, untuk kerapatan, maka lebih enak kita pakai yang ini. Divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Maka rho-nya dari situ kan sama aja epsilon 0 dikali divergensi E-nya. Jadi kita tinggal mencari divergensi E dari ini nih. E-nya ada konstanta A ya, maka A-nya keluar aja epsilon 0 dikali A. Nah, karena E-nya ini juga perkalian fungsi nih, ya, maka divergensinya pun pakai UV istilahnya. Kita anggapnya U-nya itu yang ini, satu kesatuan. V-nya itu yang R topi per R kuadrat. Makanya kalau ini kita turunkan dulu, dapatnya yang ini. Pakainya divergensi.
ya. Karena dia vektor. Di sini kan del dot vektor yang ini dapatnya divergensi. Terusnya ditambah yang ini karena dia skalar, maka ketika ketemu del, maka dia akan jadinya gradien di sini. Jadi si R topi per R kuadratnya didotkan dengan si gradiennya, ya, gitu. Biar semuanya nanti jadi skalar, ya. Karena ini dia skalar nih, maka ini harus divergensikan biar nanti dia hasilnya berupa skalar. Skalar kali skalar kan skalar, ya. Dan karena dia di sini vektor, maka harus didotkan supaya hasilnya skalar. Karena ingat divergensi hasilnya skalar, ya. Nah, didotkan itu nggak boleh sama skalar kan, harus vektor lagi supaya dia jadi vektor, makanya disipakainya gradien, ya, gitu. Oke. Nah, dari bentuk itu kita tahu bahwa, nah ingat lagi divergensi dari R topi per R kuadrat ini kan kembali ke bentuk fungsi delta Dirac ya, 4pi delta pangkat 3R. Jadi ini nanti kalian rubah bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita hitung yang gradien dari ini, nah gradien kan sama aja dengan prinsipnya turunan kayak gini juga ya. Jadi kalian pakai komponen R-nya lagi aja, karena dia hanya pada R doang kan. Jadi untuk yang komponen R, dia itu tinggal do per do R, nggak ada macam-macam lagi di depannya ya, hanya do per do R dari fungsinya R topi. Nah, pakai rumus UV lagi untuk turunannya, U-nya ini, V-nya ini, U aksennya berarti yang ini ya, dikali V ditambah U-nya ini konstan, V aksennya turunan ini menjadinya lambda. Disederhanakan, nanti dapat bentuk yang ini ya. Kalau untuk yang ini dikalikan ke sini kan jadinya nanti minus lambda E pangkat minus lambda R kan bisa coret sama ini nih. Ini kan plus lambdanya kan, ini habis ya. Tinggal ini dikali ini, jadinya minus lambda kuadrat makanya. Lambda kuadrat R, E pangkat minus lambda R, R topi. Nah itulah nilai gradien dari yang di sini. Nah itu kita tinggal masukkan semua, oke? Dah ya. Maka lanjutannya, tadi ini udah kita dapat sebelumnya. Ini terakhir bentuk row yang kita pengen cari. Substitusikan. Maka yang ini 4pi-nya ada di sini, delta pangkat 3-nya ini ya. Yang ini kita rubah dari bentuk yang ini. Udah. Maka untuk yang ini, fungsi delta Dirac, dia hanya ada nilai ketika si nilai deltanya ini sama dengan 0 ya. Ini kan dia cuma R doang nih. R sama dengan 0 berarti artinya kita tinggal masukkan R-nya 0 nilainya di sini. Karena R-nya 0, E pangkat 0, 1 ditambah 0 juga 1. Jadi makanya bersisa tinggal ini. Kecuali di sini R minus A ya, berarti kalian harus masukkan R-nya itu A. Ini diganti A, ini diganti A. Gitu ya. Ini kebetulan hanya R doang nih. Jadi gampang tinggal masukin R-nya 0. Nah, untuk yang ini, divergensinya terhadap R, maka ini kan pas nih, R dengan R ya, langsung dikalikan biasa. Nggak usah ribet-ribet. R dot R kan 1. Jadi ini dikalikan ini, maka sederhananya minus lambda kuadrat per R, E pangkat minus lambda R. Nah, sampai sini sudahlah dapat nilai kerapatan muatan ya. Gitu. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, kemudian yang terakhir menghitung total muatan seperti yang saya bilang bisa kita gampangnya pakai rumus integral rho d tau dengan rho-nya tadi yang udah kita dapat epsilon 0a 4pi delta pangkat 3r ya. Jadi saling terhubung nih. Jadi dari V ketemu E, dari E ketemu rho, dari rho ketemu Ki ya. Nah, maka Q-nya langsung aja epsilon 0 dikali A, rho-nya dimasukkan yang ini. Jadi epsilon 0A-nya bisa keluar. 4pi integral delta pangkat 3 d tau. Yang ini d tau. Yang lambda kuadratnya keluar dari integral. Maka tinggal yang E pangkat minus lambda R dibagi R. Dikalikan d tau-nya itu nih dirubahnya ya. R kuadrat sin theta dr d theta dpi. Ya. Gitu. Oke. Nah, maka tinggal diintegralkan. Integralnya gampang. Untuk yang delta, dia karena integralnya langsung terhadap seluruh ruang, berarti kan kayak semacam menghitung peluang total ya. Yang kita tahu nilainya integral terhadap seluruh ruang dari fungsi delta Dirac kan sama dengan 1. Jadi ini tinggal 4pi. Ya. Untuk yang ini, kalian tinggal kelompokkan R dengan R. Nih R dengan R, nanti kan R kuadratnya bisa sebentar, kok kayaknya kurang. Oh iya bener ya. R-nya bisa coret sama yang ini nih. R, E pangkat minus lambda R. Sin theta d theta yang ini integralnya, integral dp-nya yang ini.
Untuk R-nya integralnya dari 0 sampai tab berhingga karena kita menghitungnya terhadap seluruh ruang. Jadi ta hingga sin theta d theta-nya 0 sampai pi jelas untuk satu putaran penuhnya ya. Bukan setengah putaran penuh lah untuk theta. Dan pi dari 0 sampai 2pi. Tinggal integralkan yang paling gampang dulu aja buat kalian. Jadi yang paling gampang tentukan ini integralnya dulu aja nih. Integral dp kan jadinya 2pi. Yang ini integralnya kan 2. Makanya ini jadi 4pi nih. 4pi kali lambda kuadrat jadinya 4pi lambda kuadrat ya. Nah, untuk yang integral R E pangkat minus lambda RdR ini pakai rumus yang UdV, integral parsial. Jadi gunakan U-nya R, dV-nya E minus lambda RdR. Jadinya rumusnya apa? Kok masih ingat? U kali V minus integral V du. Nanti dapat seperti ini ya. UV. Karena ini dV, berarti untuk mencari V-nya kita harus integralkan. Integralkan ini, maka jadinya hasilnya itu yang ini ya. Minus 1 lambda E pangkat minus lambda R. Ini integral dari yang fungsi eksponennya di sini. Terus yang ini V du-nya. V-nya masih sama yang kayak tadi. Dan min ketemu jadi plus makanya di sini. Karena kan rumusnya UV minus integral V du. Dan U-nya R. Kita turunkan du maka menjadi dr ya. Jadi kalian harus integralkan lagi untuk yang bagian ininya. Ini udah selesai. Jadi sampai sini jangan masukin batasnya dulu untuk yang R. Ya. Kita selesaikan dulu integral seluruhnya. Nah, integral yang bagian ini nanti dapatnya seperti ini. Kalau udah kayak gini kan tinggal masukkan batas integralnya dari 0 sampai tak berhingga ya. Udah. Maka nanti dapat hasilnya. Kalau dulu masukkan tak hingga, memang di sini ada tak hingga dibagi E pangkat tak hingga ya. Tapi meskipun di sini ada tak hingga di atasnya, dia akan selalu mendekati 0 juga nih. Coba aja kalau misalkan kalian masukkan R-nya 1000 dengan E itu kan sekitar 2, nilainya. 2 pangkat 1000 ini pasti mendekati 0 ya. Yang ini jelas 0 karena 1 per tahingga udah 0. Jadi yang kalau masukin tahingga ini udah 0. Jadi tinggal masukkan lagi R-nya 0 ini sudah 0. Yang ini jadinya tinggal minus 1 per lambda kuadrat. Ketemu di sini jadinya plus ya. Nih. Jadi sisanya adalah di sini 4pi bisa keluarin dari integral epsilon 0a 1 minus lambda kuadratnya yang ini 4pi-nya udah keluar. Yang ini tadi hasilnya tadi 0 ditambah 1 per lambda kuadrat. Dan kebetulan lambda kuadrat dikali dengan 1 per lambda kuadrat kan 1. 1 kurang 1 0 dikalikan ini jadi 0 ya. Jadi dengan kata lain total muatannya itu sama dengan 0. Ya, oke. Nah, oke, mungkin cuma itu yang bisa saya bahas ya. Mudah-mudahan dari soal yang saya berikan, pembahasan soal yang saya berikan bisa mencakup semua materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai pertemuan yang sekarang ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.